Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Asyifa yang dirahmati oleh Allah, kita semua mendapat percikan rahmat kasih sayang dari Allah, dimudahkan kita untuk senantiasa berbuat baik sekaligus mengajak orang lain berbuat baik. Maka kebaikan yang bertumpuk kita dapatkan pagi hari ini, malam tadi kita sholat malam, sholat tahajud, kita berdoa, zikir, bermunajat kepada Allah. Pagi-paginya, pagi hari begitu dengar adzan, kita pergi bersegera ke masjid, sholat berjamaah subuh. 2 rakaat sebelum subuh saja, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana Allah akan memberikan kebaikan kepada seorang mukmin atau seorang muslim yang mukmin ini? Tentu ya, sangat besar sekali. Maka surga yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan bisa terbeli oleh apapun kecuali orang mukmin. Karena pahalanya yang ringan saja, sholat 2 rakaat sebelum subuh seperti begitu besarnya. Ya. Apalagi sholat subuhnya, apalagi untuk lainnya. Sebenarnya sekarang bulan Muharram kita ada namanya puasa Muharram. Nanti saya akan jelaskan. Barangkali kalau memang tidak bisa sampai kepada materi yang saya janjikan, mungkin kita bisa besok masih ada waktu, karena ngaji ini sedikit demi sedikit, yang penting yang sedikit itu kita bisa pahami dan kita amalkan, ya, sehingga akan mewarnai diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Baiklah, kita mulai saja membaca ayat Al-Qur'annya, ya. Siapa Bu yang membaca sekarang? Bu Elis, Ustaz. Bu Elis Junior. Oh, Bu Elis, monggo Bu Elis silakan dibacanya pelan-pelan saja, ya. Yang penting benar membacanya, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabl ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih banyak Bu Yuniar ya, yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Nampak sekali perubahan-perubahan cara membaca Al-Quran. Sudah lebih bagus, lebih baik daripada di awal-awal dulu. Maka dari itu sekali lagi tidak ada ruginya kita mengikuti kajian di Asyifa ini. Baik secara pengetahuan ilmu agama maupun baca Al-Qur'annya. Semua sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Ya.
Dulu keyakinannya masih ikut ini, baca ini, bisa gini. Sekarang sudah tidak lagi mempunyai keyakinan kayak begitu. Kalau ada sesuatu apalagi yang gaib, itu yang menerangkan harus Allah dan Rasul-Nya. Tentang syariat beragama juga Allah dan Rasul-Nya. Kalau masalah adat kebiasaan boleh-boleh saja, tidak masalah. Itulah kita menjadi meningkat ilmu agamanya, meningkat ilmu membaca Al-Qur'annya. Ya, saya sampai heran kadang-kadang ibu-ibu yang dulunya membaca gitu sekarang sudah bagus sekali cara membaca Al-Qur'annya. Ya, indah, didengar menjadi enak, dirasakan menjadi nyaman. Oleh karena itu ada seorang sahabat Nabi yang dulunya itu kafir, namanya Tufail. Tufail itu seorang yang ahli sastra Arab. Ya. Dia itu datang ke Mekah ingin haji lah, itu umroh dulu itu sudah haji, sebelum Islam sudah haji, ada haji itu karena haji itu ajaran Nabi Ibrahim. Begitu datang langsung disambut oleh orang-orang Mekah ini, diwanti-wanti jangan sampai kamu mendengarkan apa yang dibaca Muhammad itu tukang sihir. Itu dia mempunyai bacaan, kalau orang baca itu nanti mereka itu akan tersihir sehingga mengikutinya. Maka supaya kamu tidak binasa, ya, jangan sampai kamu mendengarkan. Maka Tufail ini karena juga percaya dengan orang-orang musyrik Mekah, akhirnya apa? Ya, dia dalam tawaf itu ya menutupi ya telinganya karena Nabi pada saat itu sedang sholat di dekat Ka'bah itu ya sholat. Tetapi dari sela-sela telinga yang mungkin masih bisa dimasuki suara ini, dia mendengar suara yang indah sekali itu. Kemudian dia berpikir, kenapa saya harus menutupi telinga saya ini? Saya kan ahli syair. Kalau ini yang dibaca Muhammad itu suatu yang batil, saya tahu. Kalau suatu yang baik, saya bisa mengikuti. Dibukanya. Begitu dibuka mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, dia betul-betul kagum. Karena ini merasa ini bukan kata-kata manusia, tidak mungkin bisa seorang manusia mengatakan kata seperti itu. Akhirnya mendatangi Nabi dan menjadi beriman. Jadi Al-Quran itu mempunyai daya sihir yang luar biasa sekali, maka dikatakan sihir. Ya? Yaitu Tanzilun min Rabbil Alamin. Ya? Jadi diturunkan dari Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya, di situ. Jadi Allah Ta'ala itu bersumpah ya. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa saja yang bisa kamu lihat dan apa yang tidak bisa kamu lihat. Innahu laqauli rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu ucapan firman Allah yang menyampaikan Rasul yang mulia. Bukan Al-Quran itu ucapan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad bukan. Ya, itu innahu laqauli rasulin karim maksudnya seperti itu. Sehingga di Al-Zaitun diterjemahkan itu Quran itu adalah sabda Nabi di dalam ya, itu jadi firman Allah di dalam Al-Quran, sabda Nabi, itu semua sabda Nabi menurut ayat itu. Maka dia berarti tidak mengerti tentang ilmu tafsir, ya ilmu Al-Quran ini. Sehingga akhirnya menyelisih seluruh ulama. Ya, semua ahli tafsir. Jadi setelah itu, mereka dibuka telinganya, begitu dibuka telinganya, akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat, dan setelah pulang mengajak kaumnya bersyahadat ya tentang masuk ke dalam agama Islam. Itulah pengaruh Al-Quran yang sejak dulu memang sangat luar biasa. Ya. Sehingga siapa Abu Bakar Siddiq ini ya, sekedar membuat musola di halaman rumahnya. Tatkala dia sholat itu didengarkan oleh orang-orang kampung, ya orang-orang sekitar. Makin lama makin banyak yang datang untuk mendengarkan si Abu Bakar Siddiq membaca Al-Quran. Jadi daya magnet ya Al-Quran itu memang luar biasa untuk orang yang disinari hatinya. Tetapi kalau orang yang tidak disinari hatinya, Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi wisawa. Ya. Apakah kamu tahu orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya, ya,
Allah telah menutup pendengarannya dan hatinya dan juga menghalangi penglihatannya. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Tidak bisa. Orang itu kalau sudah tidak mau mendengar Al-Quran juga tidak mau, apalagi membaca, ya, apalagi memahami. Seandainya mereka mau jujur, mau membuka saja sudah, ya, pasti mereka akan terpana dan menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, barangkali sementara ini ayat-ayat ini kita pending dulu. Saya akan menyerangkan yang penting dulu, yaitu tentang bulan Muharram, ya, tentang bulan Muharram dulu, ya. Nah, nanti kita akan masuk pada tema yang akan kita baca, Muharram, ya. Tapi saya akan sempurnakan semua penjelasannya itu karena di dalam bulan Muharram tapi ada namanya puasa sunnah, yaitu tanggal 10 Muharram. Bedakan nanti puasa Arafah itu bukan tanggal 9 Dzulhijjah, bukan. Tapi puasa Arafah. Tetapi bulan Muharram itu puasa Asyura. Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Jadi lain masalahnya. Seandainya kalau bulan Muharram mau kita hitung-hitung dengan perbedaan penghitungan itu masih wajar. Tapi kalau puasa Arafah itu tidak ada perselisihan, mestinya harus mengikuti apa yang terjadi di Saudi Arabia sana, karena yang berhak adalah pemerintah Arab Saudi menentukan kapan tanggal 9 atau kapan hari Arafahnya ini. Baik, saya akan sampaikan karena ada berkaitan dengan puasa sunnah Muharram, maka di sini saya sampaikan mulai awal dulu hari-hari yang disunahkan puasa dulu, ya, supaya kita nanti mendapatkan pencerahan ini, namun tidak saya bahas secara detail karena saya hanya menjelaskan untuk bulan Asyura ini, bulan Muharram, yaitu puasa Asyura, ya. Puasa sunat yang utama adalah puasa Daud, ya. Nabi tatkala dimintai oleh seorang sahabat namanya, ya, Abdullah bin Amr bin As, maka dia ingin puasa yang paling bagus, ya. Maka Nabi kita menjawab, sum, ya, puasa yauman pada satu hari, wa abdiru yauman, dan puasa berbukalah satu hari, fadzalika syamu Daud, dan itulah yang disebut puasa Nabi Daud, puasa yang paling utama, ya. Wa afdhalus syam, dan puasa Daud itu puasa yang paling utama, ya, sudah tidak ada lagi. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini berkata, fakultu, aku bertanya atau minta kepada Nabi, ya, ini sesungguhnya aku ya Rasulullah, atiku afdalu min dzalik, aku masih mampu lebih dariku itu, ya. Misalnya barangkali dia minta diperintahkan puasa setiap hari begitu, ya. Maka Nabi bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la afdalu min dzalik, ya, tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud. Jadi kalau kita sudah puasa Daud, enggak usah puasa yang lain. Tapi kadang-kadang manusia itu ya dong kuat gitu, rakus gitu. Puasa Daud dilakukan, Senin Kemis iya puasa 3 hari. Oke, kalau ada surah-surah yang lain dikerjakan. Sehingga satu bulan itu sedikit sekali dia tidak berpuasa. Tapi sebenarnya dengan Daud itu sudah mencukupi. Itu yang setinggi-tinggi puasa, ya. Yang kedua adalah puasa sunnah, puasa Syawal. Puasa Syawal itu adalah puasa sepanjang masa kalau itu dikerjakan setelah menyempurnakan bulan Ramadan, ya. Puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari karena hitungan bulan Hijriah itu macam-macam. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sitan, kemudian mengiringnya puasa 6 hari min Syawal dari bulan Syawal, ya, fadzalika syamudar, itulah puasa sepanjang masa. Sebenarnya pahala yang bisa diraih oleh orang mukmin kita ini banyak sekali. Tadi puasa Daud misalnya, kalau bagi orang yang kuat, yang senang beramal itu, ya. Kemudian kalau puasa Daud nggak bisa menjalankan,
itu, maka disuruh puasa 6 hari saja. Bulan Syawal itu sama dengan puasa sepanjang masa. Ya. Enaknya, ringannya agama kita itu tidak terlalu susah gitu. Yang ketiga adalah puasa hari-hari bulan pertama bulan Dzulhijjah yang baru saja kita lewati ini. Ya. Disukai kita puasa di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya ini tanggal 9 sampai tanggal Dzulhijjah. Ya. Ya, sebelum hari raya termasuk ke 10 yang pertama ini. Jadi yang kita puasa tanggal 1 sampai ke 9 karena tanggal 10 tidak boleh puasa. Tapi keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah itu khususnya tanggal 10 itu Allah mengampuni semua dosa-dosa orang yang haji. Ya. Orang yang berhaji dengan haji yang mabrur itu pahalanya tidak ada lagi kecuali surga. Kenapa? Semua dosanya sudah diampuni. Itu tentunya kalau dia sudah diawali taubatan nasuha terhadap dosa-dosa besar yang pernah dilakukan. Oleh karena itu yang mau haji itu dianjurkan, sangat ditekankan, bertobatlah lebih dulu dari dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan di kala sebelum naik haji. Mohon ampun kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, ini. Kemudian yang keempat adalah puasa Arafah, ya. Karena Nabi bersabda, "Shaumu yaumi Arafah." Ya, puasa di hari Arafah yukafiru, dapat menghapuskan ya sanataini 2 tahun madian yang telah lewat wa mustaqbilatan dan yang akan datang, ya, yang telah lewat dan akan datang. Itu puasa Arafah. Yani kita tidak membahas terlalu detail, tapi kita mengingatkan kembali saja. Ya. Namun Rasulullah bersabda, naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang anis saumi dari puasa yaum Arafah bi Arafah. Ya. Orang yang sedang wukuf di Arafah, puasa Arafah itu tidak boleh. Ya. Jadi puasa loh, ya. Ya perlu dilarang oleh Nabi, nggak boleh, ya. Yang tidak wukuf disunahkan puasa Arafah, sehingga puasa Arafah itu sekali-kali tidak bisa dipisahkan dengan orang yang wukuf di Arafah, ya. Jadi puasa Arafah namanya. Kemudian yang berikut adalah saya masuk pada puasa Muharram, Asyura dan Tasu'ah, ya. Ini karena sekarang ini kita sudah masuk bulan Muharram. Dan nanti puasanya insya Allah tanggal 28, puasa 10-nya. Kalau mau 9, tanggal 9-nya juga berarti 27, 28. Jadi Kamis dan Jumat. Atau bagi mereka yang punya hitungan lain, mungkin Jumat dan Sabtu, ya, tidak jadi masalah karena mereka mempunyai hitungan yang berbeda. Kalau ini kita berbeda, itu tidak jadi masalah. Nah, puasa Muharram atau Asyura dan Tasu'ah amat disukai pada bulan Muharram. Kita membanyakkan puasa tatawuk. Jadi bulan sekarang ini kita puasa membanyakkan puasa tatawuk atau puasa sunnah. Bagaimana cara memperbanyak puasa itu? Apakah dengan puasa setiap hari atau bagaimana? Ya? Beberapa ulama berbeda pendapat tentang membanyakkan puasa, ya. Di bulan Muharram ini ada yang setiap hari puasa, karena banyaknya puasa itu tidak bisa mengalahkan dari puasa setiap hari. Yang lain berpendapat berpuasa banyak, ya berpuasa seperti yang diajarkan oleh Nabi kita. Bisa jadi biasanya gak puasa 3 hari, kita menjadi puasa 3 hari di bulan Asyura ini, ya, di bulan Muharram ini. Ya. Kemudian biasanya nggak pernah puasa Senin Kemis, kita puasa Senin Kemis di bulan Asyura ini. Karena ini yang disyariatkan. Kemudian nggak pernah puasa Daud khusus bulan Muharram. Karena memang bulan Muharram mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Rasulullah, ya, diriwayatkan oleh Imam Nasai, Jundub bin Sufyan, bahwa Rasulullah bersabda, Inna afdolas sholati, sesungguhnya seutama-utamanya sholat, ba'dal mafrudati, setelah sholat fardu. Jadi sholat sunnah yang paling utama, sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah
As-sholatu fi jawfil laili, yaitu sholat di tengah malam atau sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat yang paling utama di antara sholat-sholat sunnah. Ada sholat gerhana, ada sholat istiqo, ada tahiyat al-masjid, ada sholat, pokoknya sholat-sholat semua ini yang tertinggi nilainya di sisi Allah adalah as-sholatu fi jawfil laili. Bahkan di dalam satu hadis bahwa sholat malam itu adalah anak kunci terakhir untuk masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Ya, Rasulullah pernah bersabda kepada penduduk Madinah. Tatkala Rasulullah di awal-awal tahun hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sabda Nabi? Begitu dikerumuni sekian banyak orang, karena Madinah ini sebelum Rasulullah hijrah sudah mengirim utusan, ya, seorang pemuda yang sangat cerdas, tampan, dan dulu anaknya orang kaya, namun setelah ikut Rasulullah jadi orang miskin, tapi menjadi alim. Ya, mereka namanya Mus'ab bin Umair, ya, seorang ahli di dalam agama karena sudah mengikuti Nabi sudah sekian tahun dan dia pandai membaca Al-Quran. Maka setelah disosialisasikan tentang kita, ya, di saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut dengan berbondong-bondong manusia, di antaranya adalah Abdullah bin Salam, itu seorang tokoh Yahudi. Dia itu akan ingin mengetahui benarkah ini Nabi terakhir sesuai dengan yang diterangkan di kitab Tauratnya. Ya, dicocokkan. Wajahnya wajah bukan pendusta. Dia kalau ngomong serius dan dicintai dengan banyak orang. Persis yang ini. Maka Abdullah bin Salam yang meriwayatkan hadis ini akhirnya menjadi sahabat Nabi. Di antara hadis yang diriwayatkan olehnya adalah tatkala Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, bersama dengan orang-orang dengan Abu Bakar Rasulullah itu, kemudian disambutlah orang Madinah berbondong-bondong itu. Pada di saat itu di Madinah sedang ada penobatan sebagai presiden lah, katakan pemimpin antara kaum Aus dan Khazraj yang senantiasa perang itu. Begitu tengah-tengah mau dinobatkan sudah dikalungi bunga untuk dia ucapkan selamat, tiba-tiba Rasulullah datang, maka ditinggal dak, ya, dia sendiri hanya yang berada di panggung ini, nggak jadi dinobatkan sebagai presiden. Itulah awal mula sakit hatinya seorang munafik. Jadi munafik itu munculnya di Madinah, di Mekah nggak ada orang munafik. Yang ada adalah mukmin atau kafir. Kalau mukmin siap mati begitu saja lah, ya. Nah, kalau mukmin, kalau kafir ya bebas berbuat seenaknya. Kalau di Madinah ada satu kelompok lagi munafik, orang yang barisan sakit hati. Jadi barisan sakit hati namanya orang munafik. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Salam itu juga ikut orang-orang untuk menyambut Nabi. Dan kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nabi yang disampaikan kepada seluruh manusia yang diingat oleh Abdullah bin Salam itu, Ayyuhannas, wahai manusia, absus salam, wa'atimu to'am, wasilul arham, wasallu bilaili wan nasuniyam, tadkhulu jannata bisalam. Ya. Rasulullah bersabda, ayuhanas, wahai manusia, absus salam, terbangkah salam. Sehingga di sini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa orang Islam itu mestinya harus menimbulkan kedamaian di mana saja ia berada. Tidak boleh orang yang justru sumber kegaduhan, sumber keributan, itu tidak boleh. Absus salam, tebarkan salam. Ya minimal ucapan salaman, assalamualaikum. Orang bencinya seperti apapun, kalau kita ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya paling-paling kalau nggak jawab itu ya nggak enak. Kalau orang Muslim ya, kalau orang non Muslim ya lain lagi misalnya. Ya kalau orang Muslim sama Muslim begitu diucapkan salam meskipun dendam, asalnya benci, entah yang menyebabkan kebencian itu apa, ya tidak tahu. Yang penting orang itu benci. Jadi kalau orang membenci itu kadang-kadang tidak perlu sebabnya apa. Dia sendiri kadang-kadang pokoknya nggak senang lah. Ya. Lihat ini sudah tidak senang. Ya sudah, kalau seperti itu tidak ada
masalah. Jadi ayuhanas afsus salam, wahai manusia tebarkan salam. Yang kedua, wa'at imut to'am, dan berilah makan. Artinya hendaklah kamu saling tolong menolong satu sama lain, jangan sampai membiarkan sesama muslim ada yang sampai kelaparan sedangkan kita makan kekenyangan. Sampai Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman seseorang kalau di malam hari tetangganya nggak bisa tidur karena lapar, sementara dia tidur pulas karena kekenyangan. Itu nggak beriman orang seperti itu. Nggak peduli dengan saudaranya. Itulah indahnya ajaran Islam. Kalau orang sampai membenci Islam, itu betul-betul karena tidak tahu. Islam itu nggak ada kebencian, nggak ada dendam. Ya. Jadi dia kalau berjuang, itu bukan karena dendam. Kalau dia memberi nasihat, juga bukan karena mengharapkan sesuatu. Ikhlas semata-mata karena mengharap ridha Allah. Jadi, ayuhanas absus salam mu'atimu to'am, berilah makan. Yang ketiga, wasilul arham, dan hubungilah silaturahim. Ya, bentuklah antara kekerabatan antara saudara, antara teman. Jangan ada yang berselisih seorang Islam dengan orang Islam lain, satu kelompok yang lain. Kita itu sesama-sama Islam kadang-kadang bertikai. Ya, yang satu Allahu Akbar, hancurkan ini, gedung-gedung dihancurkan itu bilang Allahu Akbar, ya. Yang satu juga gitu, Allahu Akbar, saling bertikai, dua-duanya sama-sama menyebut nama Allahu Akbar. Ini yang salah yang mana sebenarnya? Cara memahami agama yang salah. Padahal sebenarnya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Ya, kalau sampai seperti itu berarti salah kita menerapkan ajaran agama ini. Nah, ini yang ketiga tadi, wasilul arham. Yang keempat, wasallu bilaili wan nasuniyam, dan sholatlah di waktu malam tatkala orang sedang tidur lelap. Tadkhulu jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Itulah ya kehebatan keluar biasaan orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam. Allah akan memuliakan ya orang yang sholat malam ini. Ya, di dalam surat Al-Isra ini ya, ayat berapa? Ayat 79, 80, 81 ini. Monggo Pak Tomo dibaca. Al-Isra Ustaznya. Ya. Al-Isra 79. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya. Lanjut, Ustaz. Terus ya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Ya, maksudnya memohon kepada Allah supaya kita memasuki suatu ibadah dan selesai daripadanya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan, serta bersih dari riya dan dari suatu yang merusakkan pahala. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi supaya berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan ada juga yang menafsirkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memasuki kubur dengan baik dan keluar daripadanya waktu hari-hari berbangkit dengan baik pula. Ya. Itu sakit Pak Tomo ya? Mulai 4 hari Ustaz. Iya, itu mencontoh Pak HMA ini kelihatannya. Tapi kalau kajian saya tetap walaupun di kampung tetap saya usahakan. Iya, betul ya. Ya, ini kalau masih tersisa suara, kalau sudah tidak tersisa suara sekali apa boleh buat ini kadang-kadang. Ya, kadang saya kalau merasakan suaranya nggak ada kendala gini, alhamdulillah
kalau sudah ada kendala, kita kepingin ngomong, akhirnya apa yang kita ingat tadi lupa karena kita memikirkan konsentrasi pada suara biar gampang didengarkan. Baik ya, teman. Wa minal laili fatahajat. Wa minal laili, dan di sebagian malam fatahajat, hendaklah kau tahajud. Oleh karena itu tahajud itu pokoknya sebagian malam. Sebagian malam yang dimaksud apa? Setelah sholat isya berarti. Sholat malam itu kita kerjakan setelah sholat isya dan setelah sholat ba'da isya, itu yang disyariatkan sholat malam. Jadi kalau kita sholat malam bukan habis maghrib, itu bukan. Ya bukan, itu yang seperti itu. Fatahajat, hendaklah kau tahajud di nafilatan laka, sebagai nafilah, sebagai ibadah sunnah untuk kamu. Ada ibadah tatau, ibadah tambahan, ibadah sunnah bagi kamu. Ya. Ayat asaka, ya, mudah-mudahan membangkitkan kamu, Rabbuka Tuhanmu, maqama mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi dijamin oleh Allah, orang yang senantiasa bangun malam sholat tahajud tidak akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang hina. Ya. Jadi kalau ada orang ahli sholat tahajud kok suka berzina, waduh, ya ini berarti sudah salah, ini nggak mungkin. Karena apa? Karena Allah Ta'ala mengatakan ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Maqama mahmuda tempat yang terpuji. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Jadi ada doanya di antara doa orang yang sholat malam itu, ini kita bisa baca. Rabbi, ya Rabbku, ya, adkhilni, masukkanlah aku mudkhala sidqi, tempat yang masuk yang baik. Ini ada yang menafsirkan setelah Rasulullah itu dari Mekah itu tempat yang baik, masukkan lagi tempat yang baik, dan ternyata dimasukkan di Madinah juga tempat yang baik. Ada yang menafsirkan, sebagian adalah ya dari ibadah yang tidak mengandung bid'ah, bid'ah yang benar. Kemudian kalau kita kenal kelompok lain, ibadah itu juga benar lagi, lebih benar lagi, ya. Jika tidak ada bid'ahnya, tidak ada syirik-syiriknya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tatkala kita nanti masuk kubur, hendaklah kita di kubur itu mendapat tempat yang baik, tidak mendapatkan siksa kubur, pertanyaan yang merepotkan sehingga tidak bisa menjawab di dalam kubur. Wa akhrijni, dan keluarkanlah kami, ya, misalnya dari kubur tatkala dibangkitkan, mukhraj sidqi, dengan pengeluaran yang sangat baik, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi itulah, jadi salah satu dia, maka di sini dulu saya sebelum ngaji Ustadz Khalid itu, kalau sujud saya baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqi dan seterusnya itu. Kemudian saya sampaikan, saya tanyakan kepada Ustadz Khalid, bagaimana kalau saya sholat malam saya baca itu. Dia dengan jangan Pak, itu. Kenapa? Ini ayat Quran, kita dilarang oleh Nabi membaca Al-Quran di saat rukuk dan sujud. Maka ambillah ya, doa-doa yang lain yang bukan Al-Quran. Ya. Nanti sepanjang saya ngaji lagi di tempat lain, nggak apa-apa doa dalam sujud membaca Al-Quran, bukan seluruh ayat, ya, seluruh ayat, tapi potongan doa saja yang kita perlukan. Jadi misalnya dalam sujud membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca Inna A'tainakal Kautsar, tidak boleh. Yang kalau itu doa, potongan dari ayat itu doa, itu boleh. Ya. Namun paling enak, ya, supaya kita tidak bisa keluar dari perselisihan, baca saja kalau doa itu dari Al-Quran setelah kita salam. Ya, tidak ada masalahnya. Ya, setelah salam, meskipun sedekat-dekatnya seorang hamba pada Allah dikala sujud, perbanyaklah doa dikala sujud. Maka tidak ada masalah kalau kita dibaca juga di luar sujud. Tatkala kita baca tasawuf juga bisa, ya. Karena tasawuf fil alamina innaka hamidum majid, itu sudah selesai bacaan tasawufnya. Karena bacaan tasawufnya dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu sudah selesai. Kemudian kita membaca doa, ya. Jadi sholawatnya sudah selesai. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan
nasira. Dibaca berapa kali? 3 kali. Mohon kepada Allah supaya sultanan nasira dibawa kekuasaan yang bisa menolongnya. Oleh karena itulah Nabi selama berdakwah ya menyampaikan kebenaran kepada orang musyrik ini selalu mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Di samping itu karena Nabi kita diingatkan, ditegur oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qum min laila ila qalilan nisfahu awinkus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan sakila. Ya, inna nasyatal laili ya asyatu wa aqwamu qila. Monggo Pak Toma alon-alon dibaca surat Al-Muzammil tersebut. Ini adalah bekal bagi seorang yang mau jadi juru dakwah, jadi dai. Itu tidak boleh tidur terus. Nah, kalau tidur terus nanti apa yang dia omongkan tuh orang nggak mau dengerin, ya itu loh. Maka tatkala Nabi kita menyampaikan dakwah ini betul-betul disambut oleh orang-orang kafir sekalipun itu ya. Jadi karena apa? Karena sudah dibekali oleh Allah Ta'ala kaulan sakila, kata-kata yang berbobot. Monggo Pak Toma dibaca. Ya. Wahai orang-orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk salat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Maksudnya sembahyang yang mula-mula ini wajib sebelum turun ayat ke-20 dalam surat ini. Setelah itu maka ayat yang ke-20 hukumnya menjadi sunnah. Ya. Yaitu 1/2 atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Satu lagi. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ya, ini yang menerangkan Allah Ta'ala. Maka dari itu kita bangun malam ini. Kalau kita nggak bangun malam, mau jadi apa orang ini beriman ini? Kita justru umat dakwah, umat da'i. Jadi kita umat Islam itu untuk menyampaikan kepada orang lain. Syaratnya apa? Qumil laila. Bangunlah di waktu malam. Ila qalil. Udah boleh tidur sedikit saja di malam hari itu. Apa? Nisfahu separuhnya, awingkus minhu qalilan, atau kurangi dari separuhnya. Boleh 2/3 malam, boleh 1/3 malam. Terserah mana yang kita kuat. Hanya nanti akan dikuatkan di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20 itu sudah dirinci oleh Allah Ta'ala. Ya, karena ada yang mau berjuang, ada yang mau mencari penghidupan, itu kan berat kalau disuruh separuh malam atau lebih dari itu, maka 1/3 malam tidak jadi masalah ya. Inna sanulki alaika qaulan sakila, kalau itu ya dikerjakan salat malam itu dan di antara rakaat salat malam. Jadi misalnya setelah kita baca suratul Fatihah, baca Al-Qur'an, itu waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an yang benar. Jadi jangan cepat-cepat ya. Jadi misalnya ya jangan sampai kita sendiri tidak mengerti artinya, dibaca dengan perlahan-lahan. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Muzammil misalnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya kita baca alon-alon, kemudian kalau kita mungkin menginginkan 10 ayat setelah itu rukuk, ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian sisanya 10 ayat lagi kita rukuk, tidak apa-apa. Ya. Ini diperintahkan. Kenapa? Modal bagi orang yang dakwah itu harus sholat malam. Kalau kita tidak sholat malam, ya sudah. Ya. Akhirnya ya bisa saja orang mendengar, tapi bagaimana untuk bisa meresapkan ke dalam hatinya, karena Allah Ta'ala mengatakan inna sanulki, sesungguhnya aku akan meletakkan kepada dirimu wahai Muhammad, alaika atas kamu qaulan sakila, kata-kata yang berbobot. Sakila itu artinya mantap, berat gitu ya. Ada yang mengatakan upas ya. Kisah nantinya itu geni ya. Ya. Opo kang sinetjo teko, opo kang sinetto dadi.
Bisa meletik tanpa sutang, bisa menghibur tanpa guru, tanpa uru katanya orang. Saking hebatnya orang yang pengaruhnya orang yang sholat tahajud itu betul-betul didukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sebagai seorang muslim yang mukmin tidak layak kalau kita malam hari menjadi bangkai katanya. Apa menjadi bangkai? Tidur melulu. Maka Nabi kita mengatakan jadikanlah rumahmu itu, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Ya, kita gunakan tidur terus maksudnya, nggak untuk bangun malam. Sinari rumah kita dengan sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu dapat menyinari rumah kita. Orang yang rumahnya banyak digunakan untuk ibadah-ibadah sunnah di samping baca Al-Quran tentunya, maka akan timbul cahaya di rumah itu, maka tidak akan terjadi banyak keributan, banyak perselisihan. Karena setan-setan tidak akan bisa mampir untuk mengadu domba penghuni rumah itu. Ya. Maka kalau bisa jangan sampai tinggalkan. Memang ngantuk bangun jam 2, jam setengah 3 itu kalau memang tidak ditolong oleh Allah ya tidak bisa. Bagaimana? Itu semua itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi inna sanulqi alaika qaulun sakina inna nasyatal laili, sesungguhnya bangun di waktu malam itu ya asatu wa aqwamu qila, lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kan rasanya lain ya. Ya ayyuhal muzammil ya, atau ya ayyuhal mutatsir, atau Ar-Rahman, atau idza waqa'atil waqi'ah, kita baca aja ya. Santai sahafale, kalau kita sudah hafalnya habis, rukuk saja sudah ya. Kalau hafalnya habis. Pokoknya kalau kita sudah bisa menikmati bangun malam itu, tanda-tandanya orang kata Nabi kita kalau orang bangun malam itu akan nanti masuk surga dengan selamat. Jadi tadi hadisnya kata saya lengkapi, Ayuhanas, absu salam, wa atimu ta'am, wasilul arham, wasallu bilaili wa nasuniyam, tadkhulu jannata bisalam. Maka kalau bisa masyaalahkan kamu masuk surga dengan selamat dan sejahtera, tidak ada sentuhan api neraka sedikit pun. Bagaimana akan orang yang sholat malamnya bagus, itu tentu sholat 5 waktunya bagus. Kenapa? Tidak akan diberikan oleh Allah kebaikan untuk ibadah sunnahnya sebelum ibadah fardunya itu bagus. Jadi kalau ibadah fardunya itu bagus, sunnah-sunnahnya nanti akan mengikut. Jadi bagus ya. Seperti itu. Inna nasyatar laili, sesungguhnya bangun di waktu malam itu sudah ya satu wakum bila innalaka finnahari sabqan tawila, sesungguhnya kamu di siang hari ada kesibukan yang sangat banyak. Nah, kita lanjutkan ini. Kemudian wa abdalus siyam, dan seutama-utama puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, syahrullah, yaitu bulannya Allah, allazi tad'unahul Muharram, yaitu yang disebut bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat bagus bagi orang yang ingin memperbanyak amalan kebaikan, sunnah, khususnya puasa ini. Dengan tegas Nabi SAW menyatakan keutamaan bulan Muharram. Bulan ini dinamakan bulan Allah, dan tegas Nabi SAW menerangkan pula bahwa puasa bulan Muharram lebih utama dari bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Dalam bulan itu terdapat hari Asyura. Terhadap bulan Muharram itu terhadap hari Asyura yang pahala puasanya menutup dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang telah lewat. Ya, ini dan Allah pada saat itu menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram. Ya, ini, maka dia suruh sholat, dan ternyata sholat puasa Asyura itu puasa yang dikerjakan oleh kaum jahiliyah saat dia belum kedatangan Nabi, dan saat kedatangan Nabi mereka juga puasa, dan ternyata Nabi juga puasa. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu anha ya, ujarnya karena yaum Asyura, adalah hari Asyura itu
yaumang tasumuhu Quraisy, yaitu bulan di mana orang-orang Quraisy dulu puasa fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW dan juga Rasulullah SAW yasumuhu berpuasa bulan hari Asyura itu. Falama qadimal Madinata, tatkala Rasulullah sudah tiba di Madinah, ya, somahu, dia juga puasanya. Wa amaron nasi dan memerintahkan manusia itu bi saumihi, untuk puasa, ya. Jadi Rasulullah juga memerintahkan puasa. Falamma, maka tatkala farido Ramadan, tatkala sudah difardukan Ramadan, qala Nabi pun bersabda, mangsya'a somahu. Barang siapa yang masih ingin berpuasa, silakan puasa, itu tetap hukumnya puasa sunnah. Wa mangsa'a, dan siapa yang menginginkan tidak puasa, tarokau, boleh meninggalkan tidak puasa dan tidak berdosa. Maka hukumnya puasa itu jadilah puasa sunnah, ya, puasa sunnah bulan Muharram. Dan kita dianjurkan di dalam bulan Muharram ini memperluas pembelanjaan, ya, pembelanjaan keluarga. Jadi bagi bapak yang biasa mempunyai penghasilan, katakan, ya, belanja istrinya itu 1 juta, jadikan 2 juta, ya. Yang 2 juta nanti tambah lagi untuk khusus nanti bulan 10 Muharram itu ditambah lagi mungkin 3 juta atau 4 juta lah, enggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus, ya. Karena diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ya, man ausa'a alaihi, ya, iyalihi, barang siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya, maksudnya orang-orang yang ditanggungnya wahdi dan keluarganya, yauma Asyura, di hari Asyura itu, ausya'allahu, maka Allah akan memberikan keluasan alaihi, atasnya, sairu sanatan, 1 tahun penuh, ya. Jadi kalau kita barangkali nanti tanggal 10 Muharram itu tanggal hari Jumat, ya, ketepatan pas hari Jumat tanggal 20 itu, tanggal 28 itu mudah-mudahan kita dikasih rezeki, kita bisa memberi keluarga kita yang kita tanggung lebih dari biasanya. Kalau biasanya 1 juta mungkin kita bisa 1.500.000 atau 2 juta atau berapa saja. Yang penting kita lebih banyak, lebih bagus. Karena janjinya Allah, siapa yang meluaskan pembelanjaan untuk keluarga, maka Allah akan luaskan belanjanya di tahun itu setahun penuh, ya, setahun penuh, ya. Nah, di samping puasa Asyura itu disunahkan juga puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a itu adalah puasa yang dilaksanakan tanggal 9 bulan Muharram, ya, sehingga berdampingan dengan puasa Asyura. Maka Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dawud dan Ibnu Abbas, ujarnya, manakala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh para sahabat berpuasa, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bahwasanya hari Asyura itu hari yang dibesarkan oleh Yahudi dan Nasrani. Masa kita itu mau puasa dengan hari yang dibesarkan Yahudi dan Nasrani? Kan Rasulullah kan selisih mereka Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah pun bersabda, idza kana amul muqbilu, dan apabila tahun depan saya masih hidup, masih ada, insyaallah sumnal yaumatasi, saya insya Allah kami akan puasa juga tanggal 9 untuk menselisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Ibnu Abbas, tetapi sebelum datang tahun yang dijanjikan itu, Rasulullah pun wafat, maka para ulama menetapkan bahwa puasa Asyura itu ada 3 martabat. Ya, puasa Asyura itu ada 3 martabat, ya. Yang pertama berpuasa 3 hari, yaitu tanggal 9, 10, dan 11. Ya. Kenapa tanggal 9, 10, dan 11? Tanggal 9 Nabi sudah niat mau puasa. Tanggal 10 itulah yang dikerjakan Nabi. Sedangkan 11-nya adalah menggenapi puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Jadi mereka mengangkat
puasa ini termasuk puasa 3 hari setiap bulan kalau begitu. Ya, kita puasa 9, 10, 11. Jadi maka tidak ada sudah puasa lagi selainnya puasa 3 hari. Sedangkan puasa putihnya, puasa putih termasuk puasa 3 hari. Hanya keutamaannya bulan 13, 14, 15 yang dianjurkan ini. Nah, yang kedua, martabat kedua, berpuasa tanggal 9 dan 10. Ya. Kenapa mereka tanggal 9 dan 10? Alasannya tanggal 9 Rasulullah sudah berniat meskipun belum pernah puasa 1 hari pun di tanggal 9 itu. Ya. Dan tanggal 10 itulah yang dikerjakan oleh Nabi setiap bulan Muharram. Maka dia puasa 9 dan 10 itu juga termasuk mengikuti sunnah. Yang ketiga, berpuasa tanggal 10 saja. Ya. Yang tanggal 10 saja, kenapa kok hanya tinggal 10? Rasulullah itu loh puasanya selama hidupnya hanya tanggal 10 saja. Maka akan lebih aman, lebih enak, ya, lebih pas kalau kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi saja. Ya, saya pikir semuanya mempunyai alasan-alasan tertentu dan kita tidak bisa menyalahkan alasan mereka karena itu sudah termasuk ranah ijtihad, ya, mereka ijtihad sendiri. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang khusus menerangkan keutamaan bulan Rejab, ya, puasa Rejab tidak ada, ya. Baik berpuasa di hari 27-nya maupun di hari-hari lain yang terkhusus bagi bulan Rejab. Jadi nanti kalau Rejab itu jangan kita ngarang sendiri puasa sekian hari, apalagi tanggal 27 nanti kita membaca sholat tahajudnya, baca Yasin sekian kali, kemudian baca Kulhu sekian kali, ngarang sendiri. Ini ibadah nggak boleh ngarang. Ibadah itu tuntunan yang kita pakai, bukan perasaan, ya, bukan pendapat, ya. Ini. Jadi kalau ada pendapat, misalnya pendapat itu berdasarkan hadis, kita lihat hadisnya apa. Biasanya orang-orang itu melihatnya membaca kitab Durratun Nasikin yang di sana penuh banyak sekali hadis-hadis dhaif yang dimasukkan di sana, ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya. Meskipun juga ada yang sahih, tapi kalau nggak ngerti, ya, biasanya berlebih-lebihan. Hadis dhaif itu, ya, riwayatnya berlebih-lebihan, puasa ini dapat ini, seperti ini, diampuni ini, macam-macam lah, ya. Karena tidak ada kalau kita kaitkan dengan hadis sahih yang lain. Nah, jadi demikian yang barangkali ini yang bisa disampaikan untuk ini, ya. Jadi ada laki-laki yang diriwayatkan Bukhari ini, Rasulullah SAW tidak berpuasa lebih banyak dari puasa bulan Sya'ban. Rasulullah berpuasa seluruhnya dan kadang-kadang berpuasa sebagian besarnya. Jadi untuk bulan Sya'ban itu juga Rasulullah hanya banyak puasa saja, tidak ada puasa khusus pada hari-hari tertentu. Puasa Rejab juga begitu, ya. Mudah-mudahan, ya, dari sini bisa kita amalkan yang kita tahu ini. Baik, kita masuk sedikit, ya, kita untuk tauhidnya ini. Ustaz, Tauhidnya, sepertinya masih kurang 2, Ustaz. mau dong? Puasa Ya. sunat tadi saya bacakan, ya. Ustaz Oke, tadi yang monggo. pertama puasa Daud karena utama. Kemudian kedua Syawal, ya, yang 6 hari. Ketiganya 10 hari untuk dijatuh, yang mana yang keempatnya puasa Arafah, yang kelimanya Tasu'a sama Asyura, yang kurang itu sepertinya Ayyamul Bid sama Senin Kemis. Ya, yang tidak saya sebutkan tapi tadi Ayyamul Bid tidak disinggung-singgung gitu. Oh iya, betul, dari yang 3 tadi. Iya. Disinggung-singgung, dan Senin Kemis juga disinggung-singgung sudah, tapi tidak saya serangkan secara khusus. Di dalam pedoman puasa itu di situ ada khusus, ya Pak Tomo, ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Tomo. Ternyata Pak Tomo mengikuti dengan apa yang ada disebutkan di sana. Baiklah, sekarang masih ada waktu, kira sedikit lagi kita baca ini. Untuk bab 15 ini sebenarnya sudah kita lewati. Hanya saya ingin menekankan lagi betapa pentingnya tauhid itu dan bahayanya kalau kita sampai tergelincir dari tauhid itu masuk kepada syirik besar, ya. Karena syirik besar itu tidak hanya
sekedar membatalkan amal yang kita pernah kerjakan, membatalkan syahadat yang pernah kita ucapkan, yang akhirnya kita kembali dianggap murtad, kafir, ya, sehingga seluruh amalnya tidak ada nilainya dan ucapan syahadatnya juga tidak bermakna. Baik, monggo Pak Tomo dibaca aja dulu. Ya Ustaz. Syirik besar dan macamnya. Syirik besar adalah menjadikan sesuatu sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah. Anda memohon kepada sesuatu itu sebagaimana Anda memohon kepada Allah, atau melakukan padanya suatu bentuk ibadah seperti istighosah, mohon pertolongan, menyembelih hewan, bernadar, dan sebagainya. Dalam As-Sahihain atau disebutkan dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan, aku bertanya kepada Nabi SAW, apa dosa yang paling besar? Maka beliau menjawab, yaitu engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, sedangkan dialah yang menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi dosa besar itu bahayanya. Jadi apa bentuknya? Mohon, minta, bergantung, taat, setia, cinta kepada selain Allah. Cintanya itu sama dengan cintanya kepada Allah. Sehingga kalau seperti ini, bulan Muharram ini, kerisnya diambil, kemudian dicuci dengan sekian banyak kembang, kemudian diadakan upacara ini, bahkan menyembelih apa? Ya, apakah ayam diingkung, kemudian disandingkan dengan kerisnya itu, kalau sudah 1 hari penuh baru boleh dimakan, ya, makanan. Bentuk-bentuk itu adalah bentuk kesyirikan, dan syirik itu bukan syirik kecil, syirik besar yang akan membatalkan syahadatnya. Maka kadang-kadang kita lupa syahadat kita sudah batal, kita melaksanakan sesuatu, maka semua amal kita menjadi tidak nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katakan Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar? Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Artinya kamu nyembah Allah, ya menyembah selain Allah. Cinta kepada Allah, ya cinta kepada selain Allah. Bersandar kepada Allah dan juga bersandar kepada selain Allah. Sama kamu perlakukan. Ya, kita minta selamat itu kepada Allah, juga kepada jimat, kepada keris, ya, kepada apa saja yang kita miliki. Itu bahayanya. Kalau kita tidak segera bertobat dari perbuatan itu, seluruh amal yang kita pernah kerjakan akan punah nanti tatkala kita berhadapan dengan Allah. Jadi yang kita bawa itu seakan-akan kita sangka itu adalah emas berlian, tetapi kerikil-kerikil yang tidak ada nilainya sama sekali. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada dosa, khususnya dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Di dalam surat nomor 45, ya, surat nomor 45, ayatnya ayat 23. Monggo, Pak. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Iya. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Iya, ya, begitulah dalam surat ini, ya. Afara'aita, maka bagaimanakah pendapatmu tentang manitakhadha ilahu hawau, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Wa adallahu, dan Allah telah menyesatkannya ala ilmin, berdasarkan ilmunya. Jadi dibiarkan, maksudnya orang itu sudah diberi akal, sudah diberi petunjuk Al-Quran, sudah diberi naluriah, ya. Ini tidak digunakan untuk mendapatkan hidayah, maka dibiarkan oleh Allah, ya. Kemudian wa adallahu ala ilmin, atas ilmunya, wa khotama ala sam'i, dan Allah telah menutup, ya, pendengarannya, wa qalbi, dan hatinya,
wajah ala basori gisawah, dan menjadikan penglihatannya menjadi kabur, ya, tertutup, tidak bisa melihat. Fama yahdihi, maka siapa yang dapat memberi petunjuk, ya, mimba'dilah, setelah Allah membiarkan sesat, afala tazakarun, apakah kamu berpikir tentang seperti itu? Dan orang yang seperti itu akhirnya apa, Pak? Dunia, yang diutamakan dunia, hidup itu ya dunia, sudah. Pokoknya kita di dunia kaya raya, ya, terhormat, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Kita lihat ayat yang ke-24. Mau ke Pak Tomo? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Iya. Masya Allah, ya mudah-mudahan kita selamat ya. Mereka itu berpendapat waqalu, dan mereka berkata, mahya ila hayatuna dunya, namun tuwanahya, kehidupan itu yang dunia tok. Kita hidup dan kita mati ya terserah di dunia, ya. Wa ma yuhlikuna ila dahr, dan tidak ada yang membinasakan kepada kita kecuali masa. Kalau masanya sudah habis, ya sudah, ya. Entah sudah, nggak ada hidup sesudah mati, itu omongan orang-orang yang gila saja katanya, yang berputus asa kehidupan ini. Pokoknya nikmat hidup, senang-senang mumpung kita hidup. Jadi tidak pernah mempersiapkan kehidupan setelah hidup di dunia ini, ya. Nah, karena hidup hanya di dunia itu. Wa ma lahum bidzalika, dan tidaklah mereka itu dengan pendapat seperti itu min ilmin, ada dasar ilmunya tidak ada. Inhum ilayadunun, mereka itu menyangka saja, ya, menyangka bahwa hidup itu kayak gitu nanti asing. Baik, kita lanjut, ya, macam-macam syirik besar, mau Pak? Macam-macam syirik besar. Satu, syirik dalam doa, yaitu berdoa kepada selain Allah, baik kepada para nabi atau wali, untuk meminta rezeki atau memohon kesembuhan dari penyakit. Allah berfirman dalam surat Yunus 106, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang dolim. Nah, perhatikan, Allah mengingatkan, ya, dengan ilmunya yang sudah Allah menjamin kita nanti akan selamat di dunia dan di akhirat. Wala tad'u, jangan sekali-kali kami menyeru, memanggil, berdoa min dunillahi, selain Allah. Karena apa-apa yang kamu berdoa selain Allah itu min dunillahi, malah yang fauka, nggak ada manfaatnya bagi kamu. Kamu minta iya tidak bisa, ya. Kamu berlindung kepadanya tidak bisa melindungi. Misalnya kepada dewa api atau dewa matahari, atau kepada makam-makam yang kita anggap makan keramat, ini wali, ya, wali yang ke-10 atau apa, kemudian minta berkahnya, ambil tanahnya. Ini jadinya jadi tambah syirik yang berbahaya buat kita ini. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'u wa la yaduruka, dan tidak akan membahayakan kamu. Kamu kalau tidak datang ke sana, tidak minta ke sana, tidak berlindung kepadanya, tidak ada apa-apanya, ya. Kuburan-kuburan atau pohon-pohon besar itulah tidak bisa mempunyai kekuasaan sedikit pun kepada manusia. Ya, manusia itu adalah ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah. Laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan kalian sebaik-baik yang diciptakan, sebaik-baik akalnya, sebaik-baik bentuknya, sebaik-baik yang dijanjikan oleh Allah kepada kita manusia ini, ya. Kemudian fa'in fa'alta, kalau kami sampai berbuat seperti itu, berdoa, memohon, berlindung, bergantung kepada selain Allah, fa'innaka idzal laminal zalimin, kamu kalau begitu akan termasuk orang-orang yang zalim. Maka teruskan, Pak. Dolim yang dimaksud oleh ayat ini adalah syirik. Dan Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Bukhari,
barang siapa meninggal dunia sedang dia memohon kepada selain Allah sebagai tandingan atau sekutu, niscaya dia masuk ke neraka. Nah ini loh bahayanya dampaknya syirik, Pak. Ya, man mata kata Nabi kita, siapa yang mati, ya meninggal dunia, wahwa yad'u, dan dia adalah dalam kondisi menyeru, menyembah min dunillahi selain Allah, maka kata Nabi kita dakholanar, maka akan masuk ke dalam neraka. Man mata wawa yatu min dunillahi nidan. Nidan itu tanding-tandingan selain Allah, itu dakholanar, pasti masuk neraka. Inilah sebabnya maka kita ulang-ulang jangan sampai kita terjerumus, ya, kita terbuai dengan janji-janji orang-orang yang mengajak kita golek sugihan dan lain-lainnya, ya. Orang yang cari sugihan seperti itu, ya. Kalau kita tidak menggunakan sunatullah, itu berarti sudah menyesatkan kita, menghapuskan tauhid yang kita miliki, yang jatuh kepada kesyirikan. Maka terus sedangkan dalil yang menyatakan bahwa berdoa kepada selain Allah, baik kepada orang-orang mati atau orang-orang yang tidak hadir, merupakan perbuatan syirik. Firman Allah dalam surat Fatir 13 dan 14, dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain Allah, tiada mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Iya, ya. Allah berpesan betul-betul kepada kita. Ya, setelah Nabi kita bersabda, kalau kita sampai menyeru, mengambil, berdoa selain Allah, maka dakholanar, pasti masuk neraka. Di dalam Al-Qur'annya, walladzina tad'una min dunihi, ya, orang-orang atau berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu, ya. Jadi kita nyeru kuburan, nyeru orang alim, misalnya kita punya saudara yang jadi wali, tapi tempatnya tidak di situ, benar kita sebut namanya, kita mohon pertolongannya, itu syirik, tidak boleh dalam agama gitu. Tapi kalau kita datang ke rumahnya, minta datang sana untuk minta didoakan boleh, ya. Tapi kita kalau minta berdoa atau berdoa kepada orang yang tidak ada di depan kita, tidak boleh. Ya, ini. Ma yamlikuna min kitmir. Yang kamu seru itu tidak mempunyai kekuasaan apapun, meskipun setipis kulit ari, untuk bisa mengabulkan permintaanmu. In tad'uhum, jika kamu menyuruh mereka, la yasma'u du'ahum. Mereka yang kamu seru itu tak akan pernah mendengar doamu itu, ya. Walau sami'u, kan, dan sekiranya mereka pun bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan doamu ini, ya. Itu kata Allah Ta'ala. Wa yaumal qiyamah, besok dari kiamat tatkala pengadilan itu ditegakkan, yakfuruna bisirkikum, mereka senantiasa mengingkari persekutuan kamu sekutukan itu kepada Allah ini, wala yunabiuka, dan tidak ada yang bisa memberi kabar kepadamu tentang kehidupan akhirat ini, ya, mislul khabir, melebihi atau seperti orang, ya, seperti Allah yang Maha Mengetahui, yang sangat teliti dalam menilai sesuatu. Khabir itu Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Mislul khabir, seperti orang yang maha teliti, yaitu Allah. Jadi tidak ada masalah akhirat itu yang bisa menjelaskan kecuali Allah. Baiklah. Ya, sampai sekian, barangkali mungkin sementara akan kita lanjutkan supaya kita masalah syirik itu benar-benar, ya, kita terselamatkan. Monggo Pak, kita kembalikan kepada Pak Aswar.